Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapril Adoptaman, NIM D0220308, kelas Informatika B. Saya akan menjelaskan rangkuman dari materi kesehatan dan keselamatan kerja. Pertemuan pertama itu konsep dasar ketiga. Keselamatan kerja adalah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana karyawan terbebas dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Dasar hukum ketiga, pertama Undang-Undang KK nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2001 tentang ketenaga kerjaan. Kedua, Undang-Undang UAP tahun 1930. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Petasan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Timah Putih Kering. Kemudian yang kelima, MPR 1930. Tujuan ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan pekerja dan semua orang yang berada di tempat kerja. Kemudian pertemuan 2, peraturan perundangan terkait K3. Dasar hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Ketiga, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Kemudian yang ke-6, Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Kemudian yang ke-7, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian dasar hukum lanjutan. Pertama, Permenaker nomor 1 tahun 1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan. Kedua, keputusan bersama Menaker Men-PU nomor 174 garing Men garing 1986 dan nomor 104 garing KTPS garing 1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada kegiatan konstruksi. Yang ketiga, PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Keempat, Permen PU nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen K3 konstruksi bidang pekerjaan umum. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1. Kemudian pertemuan 3, kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak pernah diduga sebelumnya yang terjadi di tempat kerja atau segala kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada beberapa penyebab kecelakaannya, yaitu: 1. Tindakan karyawan yang tidak aman. Kedua, kondisi kerja tidak aman. Ketiga, di luar kemampuan manusia. Ada beberapa istilah dalam kecelakaan kerja, antara lain hazard atau sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian danger merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi di mana atau kapan muncul sumber bahaya. Kemudian harm, kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tersebut. Kemudian RISK, risk atau resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya hazard tertentu yang terjadi. Teori domino merumuskan kecelakaan terdiri dari 5 faktor yang berhubungan, yaitu kondisi kerja, kelainan kerja, tindakan tidak aman, kecelakaan, dan cedera. Kemudian pertemuan 4,
alat pelindung diri atau APD. APD adalah pakaian khusus atau peralatan yang dipakai petugas untuk memproteksi diri dari bahaya fisikal, semisal, biologis atau bahan infeksius atau OSHA CDC. Tujuan penggunaan APD melindungi tubuh dari bahaya pekerjaan yang dapat mengakibatkan penyakit atau kecelakaan kerja, meminimalkan akibat kecelakaan kerja, gangguan fisik, dan mengamankan organ tubuh. Persyaratan APD: pertama, sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi. Kedua, terbuat dari material yang tahan dari bahaya tersebut. Kemudian, memiliki konstruksi kuat. Keempat, tidak meningkatkan risiko bagi pemakainya. 5, tidak mengganggu APD lain yang dipakai bersamaan. Dasar hukum penggunaan APD: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, PP 50 Tahun 2015 tentang SMK 3. Ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Men 7 Tahun 2020 tentang APD. Keempat, Standar ANSI ISEA 289/1029. Kemudian jenis-jenis APD: pengaman mata atau eye protection, pengaman wajah atau face protection, kemudian pengaman terjatuh fall protection, pengaman tangan hand protection, pengaman telinga hearing protection, pernapasan respirator protection, kemudian pengaman kaki safety shoes, kemudian pengaman kepala safety helmet. Kemudian manajemen APD: mengidentifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD sesuai kebutuhan atau kenyamanan pekerja, kemudian pelatihan. Keempat, penggunaan atau perawatan dan penyimpanan. Kelima, penata laksanaan pembuangan atau pemusnahan. Kemudian 6, pembinaan. Ketujuh, inspeksi. Kedelapan, evaluasi dan pelaporan. Kemudian pertemuan 5, bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut Bapedai 1995, B3 adalah setiap bahan, sisa atau limbah suatu proses kegiatan produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya yang mengandung B3 baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak, mencemarkan lingkungan, atau membahayakan kesehatan manusia. Dasar hukum: pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian PP RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3. Kemudian PP RI Nomor 472/Menkes/Per/Angka 5 tahun 1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian PP RI Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah B3. Sumber, jenis, dan kategorisasi B3. Kategori limbah B3 berdasarkan sumbernya. Pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Kemudian limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa. Kedua, kategori limbah B3 berdasarkan karakteristiknya, yaitu bahan mudah meledak dan bahan berbahaya atau harmful. Kemudian pengendalian kebakaran. Pertemuan 6. Penyebab terjadinya kebakaran berdasarkan konsep segitiga api. Segitiga api adalah 3 elemen atau 3 unsur yang menyebabkan terjadinya kebakaran, yaitu bahan bakar atau BBM, udara atau O2, dan titik nyala. Usaha untuk mencegah, mendeteksi, dan
penanggulangan kebakaran. Pertama, pencegahan kebakaran dengan sistem pencegahan kebakaran yang terdiri dari sistem isyarat bahaya kebakaran dan sistem pemadaman. Penanggulangan, pertama, kebakaran harus ditangani dengan baik. Kedua, melakukan 5 hal terkait sistem pengendalian kebakaran atau SPK. Ketiga, metode pemadaman atau mengurangi temperatur, memindahkan bahan bakar, kemudian mengeluarkan oksigen, dan menghambat reaksi rantai atau pencelaran. Pertemuan 7, ergonomi kerja. Ergonomi menurut Woodside dan Kochurek adalah kajian yang integral antara pekerjaan alat, tempat, dan lingkungan kerja. Sanders dan McCormick mendefinisikan ergonomi atau human factors dengan pendekatan 3 unsur, yaitu 1. Fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Kedua, tujuan utama ergonomi adalah meningkatkan dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Ketiga, pendekatan ergonomi secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia dan lingkungan yang mereka gunakan. Pengelompokan bidang kajian ergonomi. Pertama, fal kerja, kemudian antropometri, biomekanika, penginderaan, psikologi kerja. Kelelahan adalah keadaan tenaga kerja yang mengakibatkan terjadinya penurunan vitalitas dan produktivitas kerja akibat faktor pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.